Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau berbagi resep donat ekonomis andalan aku yang biasa aku pakai untuk berjualan setiap hari. Hasil donatnya super empuk, gemoy, whitening tinggi, dan doughnya kecil tapi hasilnya besar. Dan semua bahannya aku pakai yang curah atau kiloan, sama sekali tidak ada bahan yang premium. Tentunya akan lebih menguntungkan kalau untuk dijual. Nah, jadi yang mau tahu gimana cara aku bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Untuk bahannya di sini aku pakai 350 gram terigu, aku mix 100 gram terigu protein sedang dan 250 gram terigu protein tinggi. Selanjutnya aku tambahkan 45 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 2 gram bread improver, 40 gram margarin dan 4 gram garam. Dan terakhir aku tambahkan 1 butir telur utuh ditambah dengan air es dengan berat total 200 gram. Langsung aja ini akan aku mixer dengan speed paling rendah hingga adonannya menggumpal atau setengah kalis kurang lebih selama 2 menit. Dan setelah 2 menit di mixer, nah ini adonannya udah menggumpal atau setengah kali. Selanjutnya aku naikkan speed mixernya di nomor 2, lalu lanjut uleni hingga adonannya kalis elastis kurang lebih selama 15 menit. Nah, ini udah di menit kelima, adonannya udah mulai kalis dan sekarang aku mau masukkan ragi sebanyak 5 gram. Nah, jadi tujuan aku memasukkan ragi di menit kelima itu supaya nanti ketika di rounding si adonannya itu tidak keburu mengembang, jadi tidak akan ada perlawanan ketika di rounding, itu enak ya. Dan setelah kurang lebih 15 menit diuleni, nah ini adonannya udah kalis elastis, terlihat dari permukaan adonan yang licin, halus dan juga mulus. Langsung aja akan aku matikan mixer. Lalu aku mau cek kekalisannya. Nah, ini aku ambil sedikit adonan, selanjutnya aku bentangkan seperti ini, dan apabila adonannya bisa membentuk selaput tipis yang gak mudah sobek, berarti adonannya udah kalis. Dan sekarang adonannya aku pindahkan ke alas kerja, dan jangan lupa alasnya diolesi dulu dengan minyak goreng tipis-tipis supaya nggak lengket. Nah, ini adonannya aku padatkan dulu atau bulatkan supaya nanti ketika ditimbang dan dibagi-bagi adonannya tidak mudah mengembang. Nah, ini adonannya udah selesai aku bulatkan. Selanjutnya ini mau ditimbang dan dibagi-bagi sama suami aku. Nah, ini aku siapkan dulu alas untuk meronding. Nah, ini adonannya beratnya 19 gram. Langsung aja aku rounding hingga bentuknya bulat, padat, kencang, dan bawahnya terkunci rapat. Nah, kurang lebih seperti ini, bulat, padat, kencang, dan bawahnya terkunci rapat. Nah, sekarang aku mau tunjukkan kalau berat adonan yang aku pakai itu 19 gram, karena di video sebelumnya banyak yang nggak percaya kalau berat adonannya 19 gram. Bisa kalian lihat sendiri, jadi berat adonan yang biasa aku gunakan untuk berjualan donat setiap hari itu 19 gram. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku rounding, aku dapat 35 buah dengan berat adonan 19 gram. Selanjutnya ini mau aku resting selama 30 menit. Dan setelah 30 menit di resting, nah ini adonannya udah sedikit mengembang, udah relax dan udah siap untuk dicetak. Nah, pertama aku siapkan dulu terigu untuk balurannya supaya nggak lengket. Lalu aku siapkan juga cetakan kayu diameter 6 cm. Nah, ini aku baluri tanganku dengan terigu. Lalu aku ambil adonan yang pertama kali aku bulatkan. Lalu aku baluri adonannya dengan terigu. Selanjutnya aku masukkan adonannya ke dalam cetakan. Lalu aku pipihkan atau degassing adonannya di dalam cetakan sampai semua gelembungnya pecah. Dan untuk melubanginya aku biasa menggunakan jari seperti ini, jadi tidak ada adonan yang terbuang ya atau tersisa.
Dan setelah adonannya dilubangi, aku simpan di atas alas donat. Nah, ini hasilnya rapih ya, walaupun lubangnya hanya menggunakan jari. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku cetak dan lubangi. Selanjutnya ini mau aku proofing selama 1 jam 10 Jadi menit. untuk Proses lamanya proofing itu tidak bisa sama ya, tergantung cuaca atau suhu di sekitar. Kalau misalkan cuaca sedang dingin, proses proofing bisa berlangsung lebih lama, tapi sebaliknya kalau cuaca sedang panas, proses proofing bisa berlangsung lebih cepat. Dan setelah 1 jam 10 menit di proofing, nah ini adonannya udah mengembang 2 kali lipat dan udah siap untuk digoreng. Dan di sini sebelumnya sudah aku panaskan minyak dengan suhu 160 derajat. Jadi langsung aja aku goreng donatnya ke dalam minyak hingga salah satu sisi donatnya kecoklatan. Dan setelah salah satu sisi donatnya kecoklatan, jangan lupa dibalik, lalu lanjut goreng donat hingga kedua sisinya kecoklatan atau matang. Nah, ini kedua sisi donatnya udah kecoklatan atau matang, hasilnya cantik banget, bisa kalian lihat whitening-nya tinggi-tinggi. Langsung aja ini mau angkat lalu aku tiriskan di atas tisu. Nah, ini semua donatnya udah selesai aku goreng, hasilnya cantik banget, donatnya gemoy-gemoy, whitening-nya tinggi. Nah, ini tuh walaupun aku hanya menggunakan semua bahannya itu menggunakan bahan yang curah. Untuk terigunya aku pakai terigu segitiga dan cakra yang kiloan, yang karungan, bukan yang kemasan yang premium ya. Nah, sekarang aku mau kasih tahu sama kalian diameternya. Nah, 7,5 sampai 8 cm, lumayan besar bukan? Nah, ini nggak kerasa videonya udah selesai aja. Donatnya sengaja nggak aku topping karena ini memang untuk stok. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau bikin donat dengan menggunakan terigu cakra kembar emas yang ditambah SP. Nah, ini tuh kali pertamanya aku membuat donat dengan menggunakan terigu cakra kembar emas yang ditambahkan SP. Dan ternyata hasilnya bagus banget, seratnya sangat halus seperti kapas. Nah, yang mau tahu gimana cara aku bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Untuk bahannya tentunya di sini aku pakai 250 gram terigu cakra kembar emas. Selanjutnya aku tambahkan 3 gram ragi, 35 gram gula pasir, 15 gram susu bubuk, 1 gram bread improver, setengah sendok teh SP, 25 gram margarin dan 3 gram garam. Dan terakhir aku tambahkan 1 butir telur utuh ditambah dengan air es dengan berat total 150 sampai 160 gram. Langsung aja ini akan aku uleni dengan speed nomor 1 hingga adonannya menggumpal atau setengah kalis kurang lebih selama 2 menit. Dan setelah 2 menit diuleni, nah ini adonannya udah menggumpal. Langsung aja akan aku naikkan speed mixernya di nomor 2, lalu lanjut uleni hingga adonannya kalis elastis kurang lebih selama 15 menit. Dan setelah total kurang lebih 15 menit diuleni, nah ini adonannya udah kalis elastis, terlihat dari permukaan adonan yang mulus. Langsung aja akan aku matikan mixer.
Dan sekarang aku mau cek kekalisannya. Nah, ini aku ambil sedikit adonan, lalu aku bentangkan, dan apabila adonannya bisa membentuk selaput tipis atau window pane, berarti adonannya udah kalis. Langsung aja adonannya aku pindahkan ke alas kerja. Nah, ini jangan lupa alasnya diolesi dulu dengan minyak goreng tipis-tipis supaya nggak lengket. Selanjutnya aku padatkan adonan supaya nanti ketika ditimbang dan dibagi-bagi adonannya tidak cepat mengembang. Lalu aku olesi permukaan adonannya dengan minyak goreng tipis-tipis supaya nanti ketika ditimbang dan dibagi-bagi adonannya nggak kering. Dan sekarang adonannya akan aku timbang dan bagi-bagi dengan berat masing-masing 22 gram. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku timbang dan bagi-bagi. Selanjutnya ini akan aku rounding. Aku siapkan dulu alas, lalu aku ambil adonan dan ini aku rounding di alas hingga bentuknya bulat, padat, dan bawahnya harus terkunci rapat. Nah, kurang lebih seperti ini, bulat, padat, dan bawahnya terkunci rapat, dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku rounding, aku dapat 21 buah. Selanjutnya ini akan aku resting selama 15 menit. Dan setelah 15 menit di resting, nah ini adonannya udah relax dan udah siap untuk dicetak. Pertama aku siapkan dulu terigu untuk balurannya. Lalu aku siapkan cetakan, aku pakai cetakan kayu yang berdiameter 6 cm dan untuk melubaginya aku pakai selongsong benang. Selanjutnya aku baluri dulu tanganku dengan terigu supaya nggak lengket ketika mengambil adonan. Lalu aku baluri adonannya hingga menutupi seluruh permukaan adonannya. Langsung aja aku masukkan adonannya ke dalam cetakan. Lalu aku pipihkan adonannya di dalam cetakan atau di degasing. Selanjutnya ini akan aku lubangi menggunakan selongsong benang, dan apabila adonannya terlihat belum rata, ini aku rapikan lagi atau ratakan lagi menggunakan alat penyetannya, dan terakhir ini aku lubangi menggunakan selongsong benang. Nah, jadi salah satu faktor hasil donatnya itu white ringnya tinggi sebelah itu adalah ketika dipenyet atau dipipihkan si adonannya itu tidak rata ya, atau tinggi sebelah. Nah, hasilnya seperti ini, dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku cetak. Selanjutnya ini akan aku proofing selama kurang lebih 2 jam. Dan setelah 2 jam di proofing, nah ini adonannya udah mengembang 2 kali lipat. Hasilnya cantik banget, menul-menul, gembul-gembul, dan ini udah siap untuk digoreng. Dan di sini sebelumnya sudah aku panaskan minyak dengan suhu 160 derajat. Langsung aja aku goreng donatnya ke dalam minyak panas hingga salah satu sisi donatnya kecoklatan. Dan setelah salah satu sisi donatnya kecoklatan, jangan lupa dibalik, lalu lanjut goreng donat hingga kedua sisinya kecoklatan atau matang.
Nah, ini kedua sisi donatnya udah kecoklatan atau matang, langsung aja ini akan aku angkat, lalu aku tiriskan dan jangan lupa simpan di atas alas tisu supaya minyaknya menyerap ke dalam tisu. Nah, ini semua donatnya udah selesai aku goreng, hasilnya cantik banget, white ringnya tinggi-tinggi dan tentunya ini tuh lembut banget ya, super empuk, super lembut dan lembutnya bisa tahan sampai berhari-hari. Dan sekarang mau aku coba sobek donatnya untuk melihat serat dalam donatnya. Nah, seratnya halus banget seperti kapas, ditambah lagi ini tuh empuk banget, lembut dan sama sekali nggak kopong walaupun donatnya menul-menul. Nah, ini dia donat dengan menggunakan terigu cakra kembar emas yang ditambah SP-nya udah jadi. Pokoknya hasilnya bisa kalian lihat sendiri, bikin jatuh cinta. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau bikin donat lagi. Semoga kalian gak bosen ya, karena memang kegiatan aku setiap hari adalah berjualan donat. Nah, jadi kali ini aku mau share resep donat ekonomis untuk 500 gram terigu, salah satu resep andalan aku untuk berjualan setiap hari. Nah, jadi yang mau tahu gimana cara aku bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Nah, untuk bahannya di sini aku pakai 500 gram terigu, aku mix 100 gram terigu protein sedang dan 400 gram terigu protein tinggi. Selanjutnya aku tambahkan 65 gram gula pasir, 25 gram susu bubuk, 2 gram bread improver, 55 gram margarin dan 6 gram garam. Dan terakhir aku tambahkan 1 butir telur utuh ditambah dengan air es dengan berat total 290 gram. Tapi ini aku masukkan dulu 270 gram. Jadi nanti sisanya yang 20 gram aku masukkan secara bertahap. Lalu ini di mixer dengan speed nomor 5 selama 20 menit untuk stand mixer ini. Nah, ini adonannya sudah mulai menggumpal atau setengah kalis. Aku masukkan sisa air yang 20 gramnya. Nah, ini dimasukkan secara bertahap hingga habis. Dan setelah 10-11 menit di mixer, sekarang aku mau masukkan ragi sebanyak 7 gram. Jadi ini tujuan memasukkan ragi belakangan seperti ini supaya raginya tidak keburu mengembang ketika proses merounding. Jadi dia tuh enak ya, kalau raginya belum mengembang tidak akan ada perlawanan. Dan setelah 20 menit di mixer, nah ini adonannya udah kalis, mixernya juga akan mati sendiri karena timernya udah habis. Dan sekarang aku mau cek kekalisannya. Caranya kita cukup membentangkan adonan seperti ini, dan apabila adonan bisa membentuk selaput tipis, nah seperti ini berarti adonannya udah kalis. Selanjutnya adonannya aku pindahkan ke alas kerja. Nah, ini jangan lupa alasnya diolesi dulu dengan minyak goreng tipis-tipis supaya nggak lengket. Lalu aku padatkan atau bulatkan adonannya supaya nanti ketika ditimbang dan dibagi-bagi adonannya tidak mudah mengembang. Nah, seperti ini. Dan sekarang adonannya mau ditimbang dan dibagi-bagi sama suami aku karena kami kerja berdua. Nah, ini aku siapkan dulu alas untuk merounding. Nah, ini adonannya ditimbang dan dibagi-bagi sama suami aku dengan berat 19 gram. Nah, ini aku rounding hingga bentuknya bulat, padat, kencang dan bawahnya terkunci rapat. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya, bulat, padat, kencang dan bawahnya terkunci rapat.
Dan sekarang aku mau coba timbang adonannya biar sekalian semua lihat kalau berat adonannya itu memang 19 gram. Nah, seperti ini 19 gram ya. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku timbang dan bagi-bagi. Selanjutnya ini akan aku diamkan selama 30 menit. Nah, pertama aku siapkan dulu terigu supaya nggak lengket. Lalu aku siapkan juga cetakannya. Aku pakai cetakan kayu dengan diameter 6 cm. Selanjutnya aku ambil satu adonan yang pertama kali aku rounding. Nah, ini adonannya aku baluri dengan terigu. Lalu ini akan aku masukkan ke dalam cetakan. Nah, ini aku rapikan dulu supaya adonannya pas berada di tengah-tengah. Selanjutnya aku pipihkan atau degassing di dalam cetakan. Dan supaya tidak ada adonan yang terbuang atau tidak ada adonan sisa, nah ini untuk melubanginya aku pakai jari seperti ini. Dan usahakan untuk lubangnya tepat di tengah-tengah, dan untuk besar pinggirannya itu harus seimbang ya, harus pas, jadi nanti hasilnya bakalan bagus. Nah, kurang lebih seperti itu, dan lakukan hal yang sama. Dan setelah 30 menit didiamkan, nah ini adonannya udah sedikit mengembang dan udah siap untuk dicetak. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku cetak. Selanjutnya ini mau aku proofing selama 1,5 jam, karena rata-rata setiap hari aku proofing selama 1 jam 30 menit. Dan setelah didiamkan selama 1,5 jam, nah ini adonannya udah mengembang 2 kali lipat dan udah siap untuk digoreng. Dan di sini sebelumnya sudah aku panaskan minyak, jadi langsung aja aku goreng donatnya ke dalam minyak panas hingga salah satu sisi donatnya kecoklatan. Dan jangan lupa jangan terlalu sering dibolak-balik supaya donatnya tidak terlalu menyerap minyak. Dan setelah salah satu sisi donatnya kecoklatan, jangan lupa dibalik, lalu lanjut goreng donat hingga kedua sisi donatnya kecoklatan atau matang. Nah, ini kedua sisi donatnya udah kecoklatan atau matang, langsung aja ini akan aku angkat lalu aku tiriskan di atas tisu. Nah, ini dia donat ekonomis 500 gram terigunya udah jadi. Hasilnya cantik-cantik banget walaupun menggunakan resep ekonomis. Nah, ini tuh aku dapet sekitar 49 buah atau sekitar 8 box untuk satu box isi 6. Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau bikin donat kentang yang super empuk, lembut, wangi kentangnya berasa banget. Pokoknya enak. Donat kentang itu tanpa ditopping macam-macam, cukup gula halus aja udah enak banget. Dan untuk menghaluskan kentangnya di sini aku pakai Miku Chopper Most Aesthetic 5-in-1 antibakterial odorless dengan daya yang low watt, hanya 250 watt. Kalian sudah bisa mendapatkan 5-in-1 multifungsi dalam satu mesin yang terdiri dari garlic peeler, egg beater, chopper, blender, dan juga grinder. Wadahnya berbahan kaca antibakterial dengan ion Ag+, dilengkapi dengan 4 mata pisau yang sangat tajam dan juga super kuat sehingga mampu menghaluskan bahan makanan dengan sangat cepat. Nah, jadi yang mau tahu gimana cara aku bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai.
Untuk bahannya di sini sudah aku siapkan 100 gram kentang yang sudah aku rebus, lalu ini akan aku haluskan dengan cara di chopper. Nah, tapi kalau misalkan kalian mau menghaluskannya menggunakan blender ataupun menggunakan garpu aja juga boleh ya, sesuai selera. Nah, ini kentangnya sudah halus. Selanjutnya ini akan aku pindahkan ke wadah yang lebih kecil. Nah, ini dia hasilnya seperti ini. Selanjutnya ini akan aku sisihkan terlebih dahulu. Dan di sini sudah aku siapkan 250 gram terigu protein tinggi. Lalu aku masukkan kentang yang sudah aku haluskan. Aku tambahkan juga 5 gram ragi, 45 gram gula pasir, 15 gram susu bubuk, 1 gram bread improver, 30 gram margarin dan 3 gram garam. Dan terakhir aku tambahkan 1 butir telur utuh ditambah dengan air es dengan berat total 85 gram. Langsung aja ini akan aku uleni dengan speed nomor 1 hingga adonannya menggumpal atau setengah kalis kurang lebih selama 2-3 menit. Dan setelah kurang lebih 3 menit diuleni dengan speed nomor 1, nah ini adonannya udah menggumpal atau setengah kalis. Langsung aja akan aku naikkan speed mixernya di nomor 2, lalu lanjut uleni hingga adonannya kalis elastis kurang lebih selama 13-15 menit. Dan setelah total kurang lebih 13 menit diuleni, nah ini adonannya udah kalis elastis, terlihat dari permukaan adonan yang mulus, licin dan juga halus. Langsung aja akan aku matikan mixer. Lalu aku cek kekalisannya dengan cara dibentangkan seperti ini, dan apabila adonan bisa membentuk selaput tipis atau window pane yang gak mudah sobek, berarti adonannya udah kalis. Dan sekarang adonannya aku pindahkan ke alas kerja. Nah, ini jangan lupa alasnya diolesi dulu dengan minyak goreng tipis-tipis supaya nggak lengket. Lalu aku bulatkan atau padatkan adonannya supaya nanti ketika ditimbang dan dibagi-bagi adonannya tidak mudah mengembang. Lalu aku olesi permukaan adonannya dengan minyak goreng tipis-tipis supaya si adonannya itu nggak mudah kering. Selanjutnya adonannya mau aku timbang dan bagi-bagi dengan berat masing-masing sekitar 25 gram. Nah, tapi kalau misalkan kalian mau pakai ukuran atau berat adonan 23 ataupun 35 juga boleh. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku timbang dan bagi-bagi. Selanjutnya ini mau aku rounding. Nah, ini aku siapkan dulu alas untuk merounding, lalu aku ambil satu adonan dan ini akan aku rounding atau bulatkan hingga bentuknya bulat, padat, kencang dan bawahnya terkunci rapat. Nah, kurang lebih seperti ini dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku rounding. Selanjutnya ini akan aku diamkan selama 15 menit. Dan setelah didiamkan selama 15 menit, nah ini adonannya udah sedikit mengembang dan udah siap untuk dicetak. Pertama aku siapkan dulu terigu untuk balurannya supaya nggak lengket. Aku siapkan juga cetakan kayu yang berdiameter 6 cm dan juga untuk melubangi adonannya di sini aku pakai selongsong benang. Nah, ini aku baluri dulu tanganku dengan terigu, lalu aku ambil satu adonan yang pertama kali aku bulatkan. Nah, ini adonannya harus dibaluri dengan terigu supaya nggak lengket ketika dicetak. Lalu aku masukkan adonannya ke dalam cetakan. Selanjutnya ini akan aku degasing atau pipihkan di dalam cetakan seperti ini. Lalu aku lubangi menggunakan selongsong benang.
Nah, hasilnya seperti ini dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku cetak. Selanjutnya ini akan aku proofing kurang lebih dan setelah 1 jam di proofing. Nah, ini adonannya udah mengembang 2 kali lipat. Hasilnya gemoy-gemoy banget dan ini udah siap untuk digoreng. Nah, di sini sebelumnya sudah aku panaskan minyak dengan suhu 160 derajat. Langsung aja aku goreng donatnya ke dalam minyak. Dan setelah salah satu sisi donatnya kecoklatan, jangan lupa dibalik, lalu lanjut goreng donat hingga kedua sisinya kecoklatan atau matang. Nah, ini kedua sisi donatnya udah kecoklatan atau udah mateng, langsung aja ini akan aku angkat. Nah, bisa kalian lihat hasilnya gendut banget, gembul, gemoy, whitening-nya juga tinggi. Nah, ini semua donatnya udah selesai aku goreng. Bisa kalian lihat hasilnya cantik banget, whitening-nya tinggi, donatnya juga super empuk. Dan sekarang donatnya mau aku sobek, mau lihat bagian dalamnya. Nah, ini tuh empuk banget, serat dalamnya atau serat perutnya sangat halus. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.